Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Ex-gelandang Leicester City, Danny Drinkwater, menjadi salah satu pemain yang mengalami kegagalan setelah pindah ke Chelsea dengan nilai transfer tinggi. Ia direkrut dari The Foxes dengan nilai transfer 35 juta pounds pada 2017 dengan diikat kontrak berdurasi 5 tahun. Bersama The Blues, Drinkwater hanya tampil dalam 23 laga di seluruh kompetisi dengan kontribusi 1 gol saja. Ia mengungkapkan telah menyia-nyiakan tahun-tahun terbaiknya sebagai pesepak bola selama berada di Stamford Bridge. Raksasa La Liga, Atletico Madrid telah mengkonfirmasi bahwa mereka merekrut Samuel Lino dari klub Portugal, Gil Vicente. Pemain asal Brasil tersebut merupakan pemain kedua yang didatangkan klub ibu kota Spanyol itu di bursa transfer musim panas ini setelah Axel Witsel yang direkrut dengan bebas transfer dari Dortmund. Sang pemain sendiri telah menjalani tes medis pada 8 Juli sebelum menekan kontraknya. Sampai saat ini, Barcelona masih melakukan pengejaran terhadap Robert Lewandowski. Situasi itu membuat Bayern Munchen mulai didekati beberapa agen yang berniat untuk menawarkan pemainnya sebagai pengganti Lewandowski. Salah satunya adalah agen Alvaro Morata. Akan tetapi, juara bertahan Bundesliga itu menolak kesempatan tersebut karena mereka menilai Morata tak bisa menjadi pengganti langsung sang penyerang asal Polandia tersebut. Bek AC Milan Leo Duarte resmi bergabung dengan Istanbul Başakşehir dengan kontrak permanen. Klub berjuluk Rossoneri mengkonfirmasi penjualan bek tersebut di situs web mereka. Menurut laporan itu, Istanbul Başakşehir tidak mengaktifkan opsi 5,5 juta euro untuk membeli dan berhasil menegosiasikan biaya yang lebih rendah dengan juara Serie A tersebut. Fiorentina merilis jersey kandang dan tandang mereka untuk musim 2022-2023 mendatang. Desain kaos kandang dan tandang tampaknya terinspirasi oleh sudut tajam dari logo baru Viola yang dirancang ulang awal tahun ini dalam upaya untuk memodernisasi. Jersey kandang menampilkan pola berlian dengan warna ungu bergantian yang membentang dari lencana baru. Sementara seragam tandang berwarna putih pudar dan menampilkan V dalam yang terdiri dari split ungu dan juga hitam. Rekrutan anyar Barcelona, Frank Kessie mendapatkan pesan khusus dari mantan rekan setimnya Zlatan Ibrahimovic. Kessie mengatakan Ibra menyarankannya untuk bisa memberikan segala kemampuan bagi Blaugrana. Bahkan, Kessie dituntut untuk bisa berbuat lebih. Seperti diketahui, Kessie direkrut Barcelona sebagai pemain bebas transfer dari AC Milan. Menurut Kessie, awalnya Ibra hanya memberitahu bahwa Barcelona adalah tim yang kuat di benua biru bahkan dunia. West Ham adalah salah satu dari sejumlah tim Liga Premier yang tertarik dengan jasa Arnaud Danjuma. Tapi, untuk saat ini setidaknya dia tidak akan menuju Inggris setelah menolak tawaran dari klub asuhan David Moyes. Prioritas utama Danjuma saat ini adalah untuk mengkonsolidasikan kampanye brilian terakhirnya yang berakhir pada bulan April karena cedera otot. Itu artinya, Danjuma masih sangat berhasrat untuk membela Villarreal di musim depan. Liverpool membiarkan Sadio Mane pergi lalu mengikat Mohamed Salah dengan kontrak baru bernilai fantastis. Salah menerima gaji 400.000 pounds per pekan selama 3 tahun. Kasus Salah dan Mane ini juga mencuri perhatian Alan Hutton, analis Premier League. Menurutnya, tentu tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Liverpool memberikan kontrak fantastis pada Salah ketika membiarkan Mane pergi. Muncul dugaan bahwa Mane sebenarnya menuntut nilai gaji yang setara dengan Salah. Liverpool tidak mau mengabulkan permintaan itu dan membiarkan Mane pergi. Rio Ferdinand membela keputusan Cristiano Ronaldo yang tak ikut tur pramusim Manchester United. Dia balik menyerang para fans yang mengecam CR7. Pria Inggris itu membela Ronaldo, mantan rekan setim yang diakuinya punya etos profesional luar biasa. Dia adalah atlet paling sempurna, paling profesional yang pernah kami lihat sejauh ini. Atlet paling profesional yang pernah kami lihat selama lebih dari 15 tahun. Dan orang-orang mempertanyakan profesionalisme pria ini. Dan mengapa dia tidak berada di tempat latihan, kata Ferdinand. Lazio akhirnya merampungkan kesepakatan dengan Hellas Verona untuk kepindahan bek tengah Nicolo Casale. Klub ibu kota Italia tersebut telah menginginkan bek tengah 24 tahun asal Italia itu
selama berbulan-bulan. Ia merupakan seorang defender yang bertalenta dan progresif, yang nyaman dengan bola di kakinya. Kesepakatan sendiri dicapai dengan nilai transfer 7 juta euro dan 3 juta euro bonus. Erling Haaland resmi diperkenalkan sebagai pemain anyar Manchester City di hadapan ratusan fans yang memadati halaman Etihad Stadium. Dilansir SI, Haaland akan mengenakan nomor 9 bekas Gabriel Jesus. Ia juga berambisi untuk memenangkan banyak gelar bersama klub, termasuk meraih gelar Liga Champions yang sudah lama diidam-idamkan oleh banyak fans. Ousmane Dembele terlihat tiba kembali di Barcelona. Saat ini Dembele berstatus bebas transfer, namun ia diyakini bakal menandatangani kontrak perpanjangan bersama La Blaugrana. Menurut Fabrizio Romano, Dembele telah menerima semua klausul yang ditawarkan oleh Barcelona. Kabarnya, kesepakatan itu termasuk pemotongan gaji dan kontrak berdurasi hingga 2024 mendatang. Dalam beberapa minggu kemarin, Champions League menjadi rebutan klub-klub papan atas macam Chelsea dan Bayern Munchen. Namun menurut Fabrizio Romano, The League lebih dekat ke Bayern Munchen. Direktur Bayern Hasan Salihamidzic akan tiba di Italia dalam beberapa hari ke depan guna melanjutkan negosiasi soal transfer The League. Terakhir, Juve menginginkan 100 juta euro atau 1,5 triliun rupiah untuk The League, tapi itu bisa turun apabila Hasan mampu menawarkan kesepakatan yang oke. Di tengah ketidakjelasan transfer Robert Lewandowski dan Barcelona, Chelsea dan PSG siap menikung Barca apabila mereka gagal mencapai kesepakatan dengan Lewandowski. Dilansir Daily Mail, Lewandowski tak menutup kemungkinan bakal merapat ke Chelsea apabila keinginannya untuk gabung Barcelona musim panas ini gagal. Sedangkan PSG juga siap membajak Lewe dengan menyiapkan tawaran gaji selagit. Presiden Lyon, Jean-Michel Aulas, mengkonfirmasi bahwa ia menerima beberapa tawaran dari klub Liga Inggris yang berminat untuk mendatangkan Lucas Paqueta. Dilansir Bein Sport, Paqueta diminati beberapa klub seperti Arsenal, Spurs, dan Newcastle. Spurs lebih menggiurkan dari dua opsi lain karena mereka bermain di Liga Champions. Newcastle ingin menduetkan Paqueta dan Bruno Guimaraes. Sedangkan Arsenal hanya menempatkan Paqueta sebagai opsi lain apabila gagal mendapatkan Yuri Tielemans. Para pemain Tottenham Hotspur mendapat sambutan luar biasa dari penggemar saat mereka tiba di Korea Selatan untuk tur pramusim. Orang pertama yang menyambut mereka adalah Son Heung-min. Dilansir Daily Mail, Son yang sudah berada di Korsel berdiri dan memegang tulisan Welcome to Seoul untuk rekan-rekan satu timnya. Spurs berada di Korea Selatan untuk melakukan uji coba melawan tim K-League dan Sevilla beberapa hari selanjutnya. Darwin Núñez terlihat melakoni latihan bersama skuad Liverpool setelah tiba di Thailand untuk melakoni tur pramusim. Ini jadi latihan perdana bagi Núñez setelah ia didatangkan dari Benfica beberapa minggu yang lalu. Dilansir 90 Min, The Reds akan menghadapi Manchester United di Bangkok, yang mana itu bisa menjadi debut tak resmi bagi sang striker. Setelah memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasamanya dengan Derby County, Wayne Rooney membuka peluang untuk kembali melatih klub sepak bola. Dilansir ESPN, Rooney berminat untuk melatih salah satu klub MLS, DC United. Lantaran klub tersebut masih mencari pengganti untuk Hernan Losada yang dipecat pada bulan April lalu. Rooney yang pernah membela DC United jadi opsi menarik untuk mengisi kursi pelatih. Di tengah isu kepergian Cristiano Ronaldo dan drama transfer Frankie de Jong yang tak kunjung rampung, Manchester United tengah berusaha merampungkan transfer Christian Eriksen sesegera mungkin. Dilansir Manchester Evening News, MU berharap transfer Eriksen bisa segera rampung dan menjadikannya rekrutan kedua klub agar segera menyusul untuk bergabung dengan skuad tur pramusim di Australia nanti. Bursa transfer musim panas ini, Juve bergerak cepat untuk mendatangkan Paul Pogba dan Angel Di Maria karena mereka ingin memberi Massimiliano Allegri amunisi baru untuk membuat mereka kembali dalam perburuan Scudetto musim depan. Dilansir Football Italia, mantan penggawa Juventus Andrea Berzagli mengatakan bahwa Paul Pogba dan Di Maria akan membawa pengaruh baik di tim. Ia yakin mereka berdua akan membantu La Spezia Signora kembali berjaya di Serie A.
Luis Suarez kini berstatus bebas transfer setelah kontraknya tidak diperpanjang oleh Atletico Madrid dan AC Monza dikabarkan berminat untuk menggunakan jasa striker 35 tahun itu di musim depan. Dilansir Football Italia, Monza telah mengajukan tawaran untuk mengontrak Suarez. Direktur Monza, Adriano Galliani, menghubungkan sang pemain dan menawarinya kontrak dengan gaji 5 juta euro atau 75 miliar rupiah per tahun. Bukan rahasia lagi kalau Barcelona memang menaruh minat besar terhadap kapten Chelsea, Cesar Azpilicueta. Namun, setelah tahu angka yang diinginkan The Blues, nyali Barca mulai ciut. Dilansir Football Espana, Chelsea telah menetapkan harga Azpilicueta di angka 8 juta euro atau 121 miliar rupiah sesuai kontrak terbarunya. Namun, angka itu membuat Barca pikir-pikir lagi. 8 juta euro dirasa terlalu mahal bagi Barca karena mereka kira mereka bisa mendapatkan Azpi secara gratis. Ikon lini tengah Barcelona, Sergio Busquets akan bertahan di Barca musim depan. Namun, ia bisa pindah ke MLS apabila Barca tak memperpanjang kontraknya. Dilansir Football Espana, Busquets hanya menyisakan kontrak 1 tahun di Barca. Namun, belum ada pembicaraan lebih lanjut tentang masa depan sang pemain. Hal ini membuat klub-klub MLS mulai mendekatinya dan apabila musim depan ia tak diperpanjang, MLS bakal jadi tujuan selanjutnya. Keputusan tegas telah dibuat Antonio Conte untuk beberapa anak asuhnya. Conte sengaja mengeluarkan 4 pemain dari tur pramusim klub di Korea Selatan. Dilansir Football London, salah satu dari 4 pemain itu adalah Giovanni Lo Celso. Di tengah keputusan itu, Lo Celso merasa situasi ini tak bagus untuknya dan ia akan mempertimbangkan tawaran Villarreal yang berminat untuk mempermanenkannya musim panas ini. Pihak Arsenal tampaknya mulai was-was karena Lisandro Martinez lebih cenderung memilih Manchester United ketimbang Arsenal sebagai destinasi selanjutnya. Dilansir Express, Arsenal mulai mencari alternatif lain untuk menggantikan Martinez. The Gunners telah mengalihkan targetnya pada bek Benfica, Alex Grimaldo. Arsenal bahkan sudah menyiapkan dana sebesar 6,4 juta pounds atau 114 miliar rupiah untuk mengajukan tawaran pertama kepada Benfica. Dan itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11. Buat kamu yang gak mau ketinggalan berita terupdate dan terbaru seputar dunia sepak bola, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!